Cerita Komik. Kali ini, Kokone TV akan memberikan rekomendasi 5 manhwa yang bagus banget yang gak banyak orang tahu. Sebenarnya ada lebih dari 5 komik yang mau Kokone bagi ke kalian semua. Tapi, mungkin akan Kokone masukkan di video yang selanjutnya. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Yang pertama, The World Best Engineer, menceritakan tentang Kim Soo-ho, seorang pekerja konstruksi yang secara misterius berpindah ke dunia lain. Sebuah dunia yang mirip dengan cerita novel fiksi yang baru dia baca, The Iron-Blooded Engineer. Dia terbangun dalam tubuh Lloyd Frontera, seorang anak dari keluarga bangsawan kelas bawah dan memiliki banyak hutang Frontera. Lloyd Frontera sendiri terkenal di wilayahnya dikarenakan tingkah lakunya yang semena-mena dan sangat sampah. Setelah menyadari bahwa dia telah berinkarnasi ke dunia novel yang dibacanya, berbekal dengan pengetahuan sebagai pekerja konstruksi di dunia nyata, juga ditambah dengan ingatannya akan plot di dalam novel, Lloyd Frontera berencana membangun sejumlah bangunan komersil di wilayahnya. Setelah berhasil menjual beberapa proyek di wilayah Frontera, Kim Soo-ho berambisi untuk mengumpulkan uang sebanyak yang dia bisa, agar dapat membayar hutang ayahnya pada rentenir dan agar dapat menikmati hidupnya. Dari segi plot cerita, manhwa ini memiliki banyak scene lucu dan kocak. Untuk status manhwa ini masih ongoing sampai video ini dibuat. Jadi, siap-siap dibikin penasaran kalau udah mentok maratonnya ya. Karena memang manhwa ini menarik banget buat diikuti perkembangan ceritanya. Nomor 2, Leveling Up by Only Eating, menceritakan tentang Kang Min Hyuk, seorang yang menderita penyakit langka bulimia. Sebuah penyakit yang mengakibatkan penderitanya tidak bisa berhenti untuk selalu makan. Meskipun Kang Min Hyuk menjalani diet dan olahraga yang ketat, berat badan Kang Min Hyuk kini telah sampai pada fase yang mengancam nyawanya. Sebagai upaya terakhir, dokter Kang Min Hyuk merekomendasikan perawatan unik yaitu dengan bermain game VR Athena, di mana dia bisa makan sebanyak yang dia mau dan tidak akan menambah berat badannya. Di game Athena, semua makanan terasa sangat nyata dan otentik, mirip seperti di dunia nyata. Sekarang, Kang Min Hyuk harus memulai petualangannya di dalam game Athena untuk bertahan hidup. Kang Min Hyuk memainkan game untuk menyelamatkan nyawanya dan tumbuh dalam kekuatan dengan tidak melakukan apa-apa selain makan. Banyak scene lucu, seru, dan pastinya tidak terduga bahwa Min Hyuk bisa melakukan level up hanya dengan makan di dalam game. Status manhwa ini masih ongoing dan layak untuk jadi salah satu komik yang wajib kalian baca ya guys. Nomor 3, Born and Torn Newbie, menceritakan tentang Lee Yoo-jin, seseorang yang kecanduan dengan game Deus Ex Machina, game yang sudah ada sejak 15 tahun terakhir. Lee Yoo-jin pun terus memainkan game Deus Ex Machina yang kini sudah banyak ditinggalkan oleh para pemain veterannya. Saking terobsesinya dengan game ini, Lee Yoo-jin sampai mengabaikan kehidupannya hingga terlilit banyak hutang demi memenuhi kebutuhan gamenya. Pada suatu hari, Lee Yoo-jin mengalami keputusasaan yang luar biasa. Hari itu karena keserakahannya, Lee Yoo-jin terus-menerus mengupgrade item game yang sangat mahal sampai item itu gagal upgrade dan rusak. Lee Yoo-jin merasa sangat frustasi dan stres karena selama dia bermain game, Lee Yoo-jin malah sering menghabiskan uang dan tidak menghasilkan apapun. Namun, hal tidak terduga terjadi. Lee Yoo-jin dibawa kembali ke 15 tahun yang lalu, di mana game Deus Ex Machina masih akan baru dirilis. Lee Yoo-jin pun berjanji untuk mengubah kehidupan masa lalunya yang menyedihkan. Dengan pengalaman masa lalunya sebagai pemain veteran, Lee Yoo-jin memulai semuanya dari awal lagi dan berambisi untuk mendominasi game Deus Ex Machina. Manhwa ini termasuk jadi list komik yang wajib kalian baca, karena ya seru dan kocak juga seorang veteran game kembali untuk menaklukkan game yang pernah dimainkannya. Easy banget ya kan? Nomor 4, Storm In, menceritakan tentang Jang Ki-rin, seorang jenderal di medan perang yang dijuluki Crimson Demon atau Iblis Merah oleh musuh-musuhnya. Jang Ki-rin menjabat sebagai komandan kavaleri naga merah
yang telah mendominasi pertempuran selama 13 tahun terakhir. Suatu hari, Janggirin kembali ke kota dan membeli sebuah penginapan yang hampir bangkrut bernama Storm Inn. Kenapa Janggirin memilih penginapan? Karena cara terbaik untuk hidup normal adalah dengan menjadi pemilik penginapan. Begitulah nasihat dari juniornya di pasukan Naga Merah. Janggirin jauh-jauh datang ke kota dengan mempercayai nasihat juniornya itu. Tapi, setelah Janggirin menjalani kehidupan sebagai pemilik penginapan, ternyata kehidupan normal jauh lebih sulit daripada menjalani pertempuran dalam medan perang. Banyak masalah datang silih berganti yang menguji harapan Janggirin untuk menjalani kehidupan normal sebagai pemilik penginapan. Cerita manhwa ini cukup menarik dan kompleks, sehingga layak untuk selalu dinantikan di setiap minggunya. Jadi, pastikan manhwa Storm Inn masuk dalam list baca kalian ya. Nomor 5. Mudang Association atau Path of the Shaman. Menceritakan tentang Yeokyeon Mugang, seorang pemimpin dari fraksi kejahatan di dunia murim dan juga orang terkuat di dunia yang sekarat dan sedang menuju ke kematian. Tetapi, karena tekad kuatnya untuk hidup lebih lama dan dengan bantuan tanaman kehidupan bulekas yang dibawakan oleh pembantu setianya, tanpa diduga, Yeokyeon Mugang dapat selamat dari kematian. Namun, saat dia membuka matanya, hal tidak terduga terjadi. Yeokyeon terbangun di dalam tubuh orang lain. Ternyata, Yeokyeon Mugang terbangun di dalam tubuh anak laki-laki yang berasal dari fraksi baik. Anak laki-laki itu bernama Jinmu, anak yang berasal dari sekte Mudang. Jinmu sendiri merupakan murid yang baik dan tidak pernah membantah kata-kata gurunya. Dia juga merupakan murid yang setia kepada sekte Mudang. Karena sudah terlanjur terjadi, Yeokyeon Mugang berniat memulai dari awal lagi untuk menjadi yang terkuat di murim menggunakan tubuh Jinmu. Sekarang, Yeokyeon Mugang mulai kembali kisah heroiknya dengan kekejaman. Yeokyeon Mugang, seorang master yang mempunyai sifat bajingan, tanpa rasa toleransi, kebijaksanaan, dan kehidupan terbatas, yang sekarang telah merasuki tubuh Jinmu, seorang murid dari fraksi kebajikan sekte Mudang. Cerita manhwa ini banyak mengandung unsur komedi yang sangat lucu dan cukup menghibur. Admin Kokoni sendiri juga sangat menikmati saat membaca Mudang Association, karena banyak kejadian salah paham yang justru menguntungkan bagi Jinmu dalam perkembangan ceritanya. Jadi, Mudang Association ini sangat wajib menjadi salah satu manhwa yang harus kalian baca ya. Dan itulah 5 rekomendasi manhwa yang bagus banget versi Kokoni TV. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan rekomendasi ini, teman-teman jadi nggak bingung lagi mau baca manhwa apa. Oke, admin Kokoni pamit undur diri ya. Jangan lupa like, share, and subscribe Kokoni TV, agar admin Kokoni bisa terus semangat memberikan rekomendasi manhwa lain kepada teman-teman semuanya. Bye-bye.